akan meminta kalian untuk membuat keyakinan kelas. Kepinginnya kelas kalian itu seperti apa? Ya toh? Yang kira-kira kelas ini menjadi baik, menjadi damai, menjadi nyaman, kamu belajar juga enak. Itu kira-kira yang seperti apa? Nah, karena itu, nanti kalian akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, nanti kalau kamu melanggar pasti ada efek hukuman. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas tidak ada seperti itu. Karena sudah kamu yakini bersama-sama hal-hal positif, ya, nilai-nilai kebajikan yang kamu yakini nanti disepakati bersama. Jadi tidak ada yang namanya hukuman. Terus bagaimana Bu kalau nanti anak melanggar? Lihat kalau bisa karena sudah diyakini jangan melanggar. Karena sudah kamu yakini. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas dan kita sepakati bersama. Kepinginnya bagaimana? Bu, saya kepingin kelas ini seperti ini. Bu, kita ingin begini, kita ingin begitu. Nah, itu adalah nanti pilihan kalian. Kalian boleh mempunyai pendapat masing-masing, nanti kita kumpulkan dan nanti kita pilih beberapa yang terbaik untuk kebaikan kelas kita. Oke? Ini nanti saya bagikan. Ini nanti kalian boleh menulis. Ini adalah keyakinan kelas yang kalian inginkan. Ini kita baca. Semua siswa 9A harus melepas topi saat berada di dalam kelas. Nah ini bagus nih. Semua siswa 9A harus melepas topi saat berada di dalam kelas. Oke. Kemudian semua anak 9A harus memakai hasbuk saat memakai seragam pramuka. Keyakinan kelas yang sudah dibuat, tepuk tangan buat kalian semuanya. Semoga dengan terbentuknya keyakinan kelas ini, nanti kelas kita akan menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi damai. Ya, oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Mursidi MPD yang sudah memberikan izin kepada saya untuk memaparkan budaya positif kali ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru Estrada hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pemaparan saya tentang budaya positif bersama saya Ibu Daruja, calon guru penggerak angkatan 6. Bapak Ibu, saya ingin bercerita sedikit
tentang budaya positif atau tentang pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Sebenarnya kami punya 3 modul Bapak Ibu, nanti buat gambaran Bapak Ibu kalau nanti mau ikut calon guru penggerak. Kami dikasih 3 modul, ada modul 1, modul 2, dan modul 3. Modul 1 itu terdiri dari 4, yaitu modul 1.1, kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak, dan modul 4 kita belajar tentang budaya positif. Saya tidak akan membahas semua modul, hanya di sini akan membahas tentang budaya positif. Kesemua modul tersebut Bapak Ibu, satu intinya yaitu tujuannya hanya profil pelajar Pancasila. Kita akan mengingat kembali profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Nah, satu apa Bapak? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, kebinekaan global. Yang ketiga, yang keempat, mandiri, kreatif, dan next. Nah, ini kita punya profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi ke semua modul tadi dari 1.1 sampai 1.4 arahnya hanya di sini Bapak, yaitu profil pelajar Pancasila. Next. Kita langsung belajar tentang perubahan paradigma belajar. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat Bapak Ibu, namun proses pembelajaran yang mewarnai dunia pendidikan kita saat ini, yaitu sekolah dasar dan menengah, sekarang ini masih didominasi oleh guru. Betul Bapak Ibu? Betul. Proses mentransformasi pengetahuan kepada siswa masih bersifat konvensional. Guru hanya bisa dengan metode ceramah satu arah dan siswa duduk sebagai pendengar. Betul? Betul. Next. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru, yaitu teacher center, akan menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu learning center. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan juga perilaku. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitasi untuk membangun sendiri pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam atau deep learning, dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kualitas siswa. Next. Nah, sekarang kita belajar keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kebiasaan baik itu diawali dengan keyakinan kelas terlebih dahulu. Setelah diyakini, kebiasaan tersebut diyakini dulu, baru jadi kebiasaan, nanti akan menjadi disiplin positif. Disiplin positif itulah yang nanti akan menjadi budaya positif jika dilakukan secara konsisten. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tanpa memandang ras, suku, agama yang diyakininya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nanti yang membuat anak-anak Bapak Ibu. Kita ini dulu, next, buat buku. Keyakinan kelas satu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan Bapak Ibu ya, kita membuat keyakinan kelas di kelas kita. Anak-anak bilang, Bu, tidak boleh memakai topi di kelas. Pakai kata tidak itu negatif. Jadi ayo kita ganti dengan kalimat positif. Misalkan hanya boleh memakai topi saat di luar kelas. Jadi diharapkan kalimatnya adalah positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut
dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, mungkin jenengan ini awam dengan kata keyakinan kelas. Biasanya adanya peraturan. Apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kira-kira apa bedanya? Kok dadak pakai keyakinan kok enggak peraturan lah ya wis kok dadak diganti keyakinan. Bedanya apa kira-kira? Kalau peraturan sepihak, kalau keyakinan disepakati gitu, boleh, bisa juga seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Berdasarkan subjek objek. Oke, bisa juga seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu, peraturan bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Saya akan kasih contoh Bapak Ibu. Kita itu dilarang merokok, itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Kalau Anda merokok karena peraturan, kalau misalkan saya ganti deh, dia harus pakai helm saat berkendara, keyakinan apa peraturan? Peraturan. Peraturan ya. Nah, itu karena peraturan, Anda ketika tidak memakai helm takut nanti ditilang Polisi. Coba kita ganti dengan keyakinan. Kenapa Anda pakai helm kalau naik sepeda motor? Biar aman. Melindungi. Karena jenengan yakin helm itu melindungi jenengan dari bahaya. Coba kalau kita tidak meyakininya, alah nggak pakai helm, kok nggak ada polisi, aku nggak akan ditangkap. Betul tidak? Karena jenengan hanya percaya dengan peraturan. Jadi hanya peraturan yang tidak diyakini, hanya berdasarkan peraturan saja. Nah, itulah bedanya peraturan dengan keyakinan Bapak Ibu. Kalau kita terapkan kepada anak-anak. Jadi anak itu kalau dikasih peraturan, sifatnya hanya sementara. Sekarang dia, oke, saya menuruti Anda, itu dan kita jenengan Bapak Ibu. Tapi besok saya akan kembali lagi, karena tidak diyakini dari dalam hati. Sama kayak jenengan, misalkan saya tidak memakai helm, ini peraturan. Ketika tidak ada polisi, saya tidak memakai helm, peraturan, saya tidak akan ditangkap. Tapi kalau jenengan yakini bahwa memakai helm itu untuk kebaikan jenengan, untuk keselamatan jenengan, berarti jenengan mau ada polisi maupun tidak pasti memakai helm. Sama juga narkoba, tidak boleh menggunakan narkoba karena Anda yakini kalau saya memakai narkoba, saya akan rusak hidup saya. Kesehatan saya akan buruk, itu diyakini dari dalam diri Anda sendiri. Jadi tanpa harus ada polisi, tanpa harus digerebek, Anda memang tidak memakai narkoba. Tapi kalau peraturan, dia akan tetap menggunakannya karena saya nggak ketahuan tuh pakai narkoba. Nah, itulah bedanya keyakinan dan peraturan. Karena itu sekarang di abad 21 di era implementasi kurikulum merdeka, kita memakai gaya dengan nama keyakinan, bukan peraturan. Dan saya berharap setelah pemaparan ini, Bapak Ibu membuat keyakinan kelas masing-masing di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu wali kelas. Anak diminta untuk mencurahkan idenya, apa yang dia yakini. Jadi ada timbul dari motivasi intrinsik Bapak Ibu. Selama ini kenapa anak kita bangkang? Karena peraturan Bapak Ibu. Mereka tidak meyakini apapun. Tidak ada keyakinan di dalam dirinya. Nah, itulah tugas berat kita sebagai ibu guru, Bapak Ibu guru, untuk meyakinkan mereka, untuk membangun motivasi intrinsik mereka, bahwa mereka ini meyakini. Caranya bagaimana? Kasih kesempatan mereka mencurahkan pendapatnya, Bapak Ibu. Mereka biarkan, kamu ingin keyakinan kelas ini bagaimana? Ayo kita sepakati bersama-sama. Tapi nanti diyakini ya. Ini kamu yang pilih, diyakini, disepakati. Insya Allah nanti dia akan lama-lama kelamaan kita berharap anak-anak kita akan mematuhi peraturan tersebut karena diyakini sendiri, dibuat dia sendiri, diyakini sendiri. Itulah bedanya keyakinan dengan peraturan. Next. Nah, saya sudah contohkan waktu membuat keyakinan kelas di 9A. Ini bentuk keyakinan kelas di 9A Bapak Ibu. Dan sampai saat ini insya Allah mudah-mudahan berjalan. Meskipun mungkin ada perbaikan dan pemantauan, tapi saya lihat dan pantau sendiri anak 9A memang sudah
lebih banyak perubahan daripada sebelum mendapat keyakinan kelas. Nah ini mereka sepakati sendiri Bapak Ibu. Jadi ini mereka sepakati sendiri. Jadi memang 9 anak itu kalau ada lihat Indra Dedi itu memang sudah dianggap tidak spesial ya, anak spesial. Tapi alhamdulillah yang lainnya sudah merasa bahwa keyakinan kelas ini mereka yang buat, mereka yang yakini dan mereka menjalankannya. Coba dikasih video pertama Bu Ikri. Ini saya waktu memberikan keyakinan kelas di kelas, ada sedikit video Bapak Ibu, nanti dipercepat saja tidak apa-apa. Bisa kelihatan ke waktu itu. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada mereka seperti yang tadi saya jelaskan, dan dengan seperti itu anak-anak akan membuka pikiran, oh iya. Buat yang kedua, dan kita punya pendapat masing-masing, nanti kita tuliskan dan nanti sambung itu. Mereka menempelkannya di papan tulis, lalu saya bacakan satu persatu. Ini setuju tidak, ini setuju tidak, setuju tidak, setuju. Akhirnya kami mendapatkan 7 keyakinan kelas. Sudah begitu, cukup gitu aja. Kembali ke materi. Coba lihatkan yang tadi perasaan. Nah ini akhirnya kami mendapatkan 7 kesepakatan kelas. Ya Bapak Ibu, ada yang pertama itu semua anak 9A hanya boleh menggunakan HP ketika Bapak Ibu guru meminta untuk menggunakannya. Jadi mereka membawa Bapak Ibu, tapi mereka tahu bahwa ketika Bapak Ibu guru tidak menyuruh menggunakannya, mereka tidak menggunakannya. Itu kesepakatan mereka sendiri. Dan itu diusahakan. Mereka bilang, ya Bu, kami sudah sepakati, kami usahakan Bu. Ya bagus, saya bilang begitu. Yang kedua, semua anak 9A hanya keluar kelas aja dan saat diizinkan Bapak Ibu guru. Jadi harapan saya nomor 2 ini, anak-anak ketika pergantian jam mengajar, mereka tidak duduk-duduk di depan kelas. Itu harapan saya dan harapan anak-anak juga seperti itu. Saya bilang, kan tidak bagus kalian duduk-duduk. Mendingan kalian di dalam kelas, entah mau bermain tak apa, yang penting di dalam kelas menunggu Bapak Ibu. Dan mereka sepakat. Dan itu pun kesepakatan mereka sendiri. Sampai ke 7 ya Bapak Ibu. Lanjutkan. Nah, sekarang kita ke disiplin positif. Ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas di kelas, nanti pembiasaan itu akan terjadi Bapak Ibu. Pembiasaan baik itu dari kesepakatan kelas insya Allah akan terwujud. Mudah-mudahan terwujud karena mereka meyakini. Dan nanti akan menjadi disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk motor diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selama ini kita selalu menerapkan hukuman itu karena ekstrinsik Bapak Ibu, bukan dari intrinsik dari dirinya. Next. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada beberapa, ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa sih anak-anak kita tuh berperilaku seperti itu? Itu alasannya ada 3 Bapak Ibu ternyata. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak kita melakukan apapun, salah satunya karena misalkan dia patuh karena saya tidak nyaman, saya ingin menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk diri kita sendiri. Mari kita berefleksi diri, kita itu motivasi perilaku kita itu dari mana? 1, 2, 3 itu yang mana ya?
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memang idealnya adalah nomor 3 Bapak Ibu. Jadi idealnya orang berperilaku itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, orang yang kita sayang, yang kita inginkan, dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama Bapak Ibu. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia hanya berharap imbalan saja. Anak-anak kita juga kadang seperti itu, Bapak Ibu, termasuk kita ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, pengakuan atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat intrinsik atau dari dalam diri. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Anak kita itu Bapak Ibu, kalau berperilaku menyimpang atau apapun itu karena mereka tidak terpenuhnya 5 kebutuhan dasar. Mungkin salah satunya, salah duanya, salah tiganya. Apa kebutuhan dasar manusia itu? 1, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan, kesenangan dan juga kekuasaan. Nah, sekarang ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini nanti kita Bapak Ibu, nanti ada juga kasus. Bapak Ibu nanti saya kasih kasus. Kira-kira Bapak Ibu sebagai guru menjadi pengontrol yang seperti yang mana? Ya, ada 5 pengontrol, posisi kontrol guru. 1, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yuk kita refleksi diri. Kita ada di mana, di posisi kontrol mana? Yang ketiga, menjadi teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima ini idealnya adalah manajer Bapak Ibu. Yuk, next. Nah, restitusi sebelumnya saya kasih tahu restitusi dulu ya Bapak Ibu. Apa sih restitusi itu? Tadi kan 5 kontrol restitusi ya. Restitusi merupakan upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Next. Nah, tadi saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Posisi kontrol guru ada 5. Penghukum. Yuk kita sadari kalau penghukum itu yang bagaimana ya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir. Ya, pasti selalu kamu. Nah, itu ciri-ciri penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, nanti kita refleksi ya Bapak Ibu.
kita ada di posisi mana. Next. Pembuat orang bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan kehinian yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini, Bapak Ibu, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah gagal menjadi orang yang diinginkan oleh orang-orang yang disayanginya. Itu bahaya sekali, Bapak Ibu. Enggak kelihatan. Teman dulu. Teman ya, teman di atasnya lagi. Nah, teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo sudah kali ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata tidak ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru lainnya. Kalau disuruh guru lainnya, cuek saja. Enggak teman saya, enggak menganggap teman. Nah itu bahayanya Bapak Ibu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Mari kita berefleksi, kita menjadi posisi kontrol yang mana. Kemudian monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, strip, catatan, daftar, dan posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, sekarang kita ke posisi manajer Bapak Ibu. Apa sih posisi manajer ini? Posisi terakhir yaitu posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi dilakukan bersama-sama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan diri kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer
bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, sekarang kita masuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Diharapkan ketika anak bermasalah atau menemui anak yang begitu membuat ibu resah dan membuat Bapak Ibu tidak bisa konsentrasi dalam mengajar, kita pakai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next, ini nanti ada segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kalau anak punya salah, pertama jangan ini salah, jangan kok salah, tapi distabilkan dulu Bapak Ibu identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi distabilkan dulu. Yo nak yo wes tinggal salah, tapi yo salah, gak apa-apa, tapi harus diulangi lagi. Jangan langsung dijudge Bapak Ibu. Anak itu nanti kalau dijudge itu malah lebih berontak. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi stabilkan dulu, identitasnya distabilkan dulu. Dia berbuat salah, tidak membenarkan kesalahannya, tidak. Tetapi kita bagaimana cara kita membangun atau menstabilkan identitasnya dulu bahwa saya ini memang salah. Tapi dia kan perlu dibangun kepercayaan dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tapi jangan pakai hukuman dulu Bapak Ibu. Kalau langsung dihukum atau dijudge, ini salah kok, bocah senengannya gawe salah, dia nggak bakal bisa berpikir apa-apa. Buat jenengan ngomong A sampai Z nggak bakal masuk. Itu menurut segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, mari kita memvalidasi tindakan yang salah. Kata-katanya contohnya ini ada salah satu contoh saja Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu berbuat salah. Nanti saya contohkan ada di videonya Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi setiap anak memang misalkan nih anak tidak pakai topi, ya wes tidak ngambil topi, apa mau yo nolaline mau salahin. Tetapi tak tahu tidak bingung nggak ngambil topi ngopo, alasannya apa? Jangan langsung dihukum karena lari 5 kali, besok akan diulang lagi Bapak Ibu. Menurut segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kau ingin ambil bino, ketelan, gak bisa jadi kau menjadi bocah seperti itu kan? Duk, tanyakan begitu Bapak. Kau jadi keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas mau kau baik sebut yang ini. Kira-kira kena ambil benih untuk lolos itu menjadi bocah pengen kau bocah seperti apa kan? Mohon videonya di nanti akan ada kasus Bapak Ibu. Saya akan bagikan kasus nanti Bapak Ibu menganalisa kira-kira sebagai apa, menggunakan restitusi apa, pengontrol guru kontrolnya di kontrol yang mana, nanti jenengan bisa menganalisa. Monggo video yang video yang atas 2 nomor yang bawah 2 yang 2. Coba yang pertama ini ketika anak tidak memperhatikan pelajaran di kelas kita.
Coba kasih video yang kedua begini. Ini segitiga restruksi ketika anak tidak memakai topi. Ngomong, Tadi kenapa ketinggalan di rumah? Soalnya tadi saya beli jadi topiknya tertinggal di rumah. Oh begitu, ya sudah tidak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tapi paling tidak kamu sudah bagus karena tidak terlambat sekolah ya. Itu nilai positif yang sudah kamu punya pertahankan. Tapi harus tambah nilai positif lainnya. Ibu mau nanya nih, kamu nih nggak pakai topi, kira-kira ini melanggar keyakinan kelas tidak? Dia punya sebagai keyakinan saya. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saya tidak memakai atribut makeup. Oh ya. Terus kedepannya untuk memperbaikinya apa yang akan dilakukan? Saya ingin memakai atribut makeup banyak. Gitu ya. Setelah baik kalau itu, ibu mau tanya, kamu itu nanti mau jadi apa? Saya ingin jadi orang yang menaati peraturan sekolah. Oh ya, itu bagus lah. Dan ya, nah, kamu sudah bagus, sudah mau menyadari kesalahannya. Sekarang kamu boleh masuk kelas, boleh ikut ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. pertanyaan yang pertama. Nah, ini ada Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas alas sepatu. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Penghukum. Penghukum ya Bapak Ibu. Indikatornya apa Bapak Ibu? Kamu salah gitu ya. Indikatornya apa? Ya, terus sepatu B. Ya, itu tidak pakai sepatu seharian. Nah, itu posisinya penghukum ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Pak Lukman, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi Pak Lukman, akan seperti Pak Lukman atau akan menjadi pembuat merasa bersalah, menjadi teman, monitor apa manajer? Iya. Saya waktu itu mengarahkannya begini, Bapak Ibu. Saya kasih pengertian. Jangan pakai kata tidak ya. Kan mulanya anak-anak pada tidak boleh memakai gitu kan. Dan jangan pakai tidak nih. Terus pakai apa? Ya diganti. Contohnya kan. Jadi sebenarnya anak-anak masih banyak memakai tidak. Akhirnya saya yang mengganti kata-kata tersebut menjadi kalimat positif
begitu sepakat. Meskipun tidak semua anak 32 menyepakati semua gitu, tapi kan kita musyawarah mufakat. Yang paling banyak menyepakati ya itu yang disepakati. Kemudian saya ganti karena mereka ngomongnya tidak. Kan kalau keyakinan kelas condongnya itu bahasanya positif Bapak Ibu, karena diharapkan nanti yang tumbuh itu nilai-nilai positif. Jadi saya ganti bahasanya semua anak kelas 9A hanya boleh menggunakan HP ketika Bapak Ibu guru meminta menggunakannya. Karena ke kasus yang kedua, oke? Ada kita kasus yang kedua ini saya bagikan Bapak Ibu. Ada kasus kedua Bapak Ibu. Nah, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Ini sering ya, sering kita alami ini kelas. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, Bu. Fajar pun kembali turun di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab ini, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibunya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya, merasa membuat merasa salah. Indikatornya apa? Iya, kamu nggak kasihan sama ibu. Tadi kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah itu hasilnya apa ke anak? Anak yang nanti jadi bagaimana? Kira-kira Bapak Ibu tadi. Kalau kita memposisikan dia sebagai, kalau kita memposisikan kita membuat orang merasa bersalah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu, kita langsung ke pertanyaan kedua. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar tadi? Lihat perilakunya Fajar itu, dia kebutuhan apa toh? Kita kan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Coba kamu bukakan lagi. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini, kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, kemampuan. Kira-kira Fajar tadi itu kebutuhan apa yang belum dia penuhi? Kok dia sikapnya begitu? Kira-kira berapa aja? Dia mengacu tak acu, orang pernah perhatikan pelajaran, nanti kawan ya Kalau diambil dari acu tak acunya kebebasan. kebebasan ya, apalagi kira-kira kurang kasih sayang. Indikatornya apa Bu kalau kurang kasih sayang? Kalau Pak Anwar tadi kebebasan, indikatornya kan acu tak acu gitu, dia pengen kebebasan. Kalau kasih sayang indikatornya apa? Ingin diperhatikan. Makanya indikatornya yang dia perbuat tadi itu loh Pak, nih, yang dia tadi yang dia tadi kan aku terus apa tuh nih? Yang kalian nanti masak, kalau dikasih tahu juga ada sekarang duduk di bangkunya harusnya sering terjadi. Seperti tidak memperhatikan acuh dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Jadi maju, Bu apa menjawab bukan maju. Pernah nggak? Pernah nggak? Ada yang pernah gitu? Kira-kira kalau
indikatornya apa kalau formasi? Maksudnya tidak itu Bu. Maksudnya tidak menguasai pelajaran. Maksud penguasaan itu menguasai powernya. Kebebasannya itu freedom itu loh, freedom. Bunia, ayo Bu BK ini apa Bu? Fajar ini kira-kira kebutuhan dasarnya apa Bu? Saya lebih memilih kasih sayang. Kasih sayang, indikatornya apa Bu? Itu dia ingin diperhatikan. Kadang-kadang anak itu kan Mana diperhatikan? Di sini tidak ada Tidak masalah. ada. ini loh Pak. Dia kan tidur-tiduran toh. Iya, Tiduran. tiduran. Dia tidak memperhatikan. Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku dan memainkan spidol. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa lalu Ibu Sabrina, Ibu Jani, begitu. Kalau kamu lihat teks ini kasih sayangnya tidak masuk. Kalau enggak teks ini. Kesenangan dikatakannya apa Pak? Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, kita itu akan bisa menangani anak kalau kita tuh tahu kebutuhan dasar apa yang dia tidak penuhi. Itu akan lebih mengenal. Jadi dia itu saja nih kebutuhan dasarnya apa yang tidak didapatkan baik dari rumah, dari lingkungannya atau dari sekolah. Nah, kalau kita sudah tahu itu sebenarnya kita akan bisa masuk lebih gampang ke anak itu lebih gampang. Ada Bu Bita Enggak, masih kelasnya. Jadi kayak peraturan kelas tapi namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kan peraturan. Harus itu kan diyakini Bu, ya bisa. Itu sudah berkesinambungan kelas. Jadi keyakinan kelas dia yakini kan keyakinan kelas itu maksudnya kan dibuat anak-anak sendiri, dia disepakati sendiri, gitu, di apa keinginannya sendiri diyakini sendiri. Dan nanti ketika dia kayak tadi saya pakai segitiga restitusi, dia nggak pakai topi, saya kan nanya keyakinan kelasmu apa yang kamu melanggar kira-kira. Saya tanya begitu. Jadi dia pasti kan punya. Ketika anak melanggar, tanyakan, kamu punya keyakinan kelas tidak? Ini Bu Asmuna, kalau pertanyaannya, nah ini dari ini. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi dari peraturan kan lebih rinci gitu, Asmuna. Dan konkret keyakinan kelas sederhana saja, biar diingat anak-anak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang umum gitu. Terus pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Karena itu yang saya buat itu tidak ada kata tidak. Kalau bisa jangan pakai kata tidak. Nanti begitu. Pokoknya anak disuruh bikin, dikasih tahu dulu keyakinan kelas. Nek iso, pokoknya bukan iso, jangan pakai kalimat negatif. Itu pertama. Kedua juga itu pengertian dulu Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas apa bedanya? Anak paham sih keyakinan ki apa, peraturan ki apa biar paham. Biar dia meyakininya. Contohkan kayak tadi loh Bapak Ibu mau pakai helm dan juga mau pakai narkoba. Yang dia yakini pakai helm, memakai narkoba itu tidak bagus untuk kesehatan saya, akan merusak hidup saya. Dia yakini dia tidak memakai. Tapi kalau dia tidak yakini itu hanya peraturan, enggak orang tua itu sama boleh. Karena hanya peraturan yang dia ini, bukan keyakinannya. Pakai helm juga begitu. Pakai helm itu kalau orang sudah meyakini bahwa aku dengan helm saya selamat untuk menyelamatkan diri saya dari kecelakaan, biar dari benturan kepala, dia tanpa meskipun tidak ada polisi dia akan memakai helm karena sudah diyakini. Tapi kalau dia hanya peraturan, orang polisi copot, peraturan polisi karena peraturan. Nah itu nanti anak dikasih pengertian seperti itu nggih Bapak Ibu, dikasih pengertian itu dulu. Terus lalu diminta untuk membuat keyakinan satu kalimat positif yang mereka yakini dan mereka bakal melakukannya. Dia meyakini dari yang penting itu motivasi dari dalam dirinya dulu Bapak Ibu. Dia harus meyakini, gampang itu. Habibur Rahman anak 9A, mulainya tuh senakal itu dia menurut saya saat ini agak-agak jangan pakai
seperti yang kita ketahui jangan anak digerakkan yang kok makin satu mah. paling wow Cuma itu kan. itu lah Bu. Iya, dalangi tapi saya keluar di bagaimana di Ini video. mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini nanti dulu bapak ini. Dia harus meyakini, gampang itu. Habibur Rahman anak 9A, mulainya tuh senakal itu dia menurut saya saat ini agak-agak jangan pakai bahasa nakal ya, dia nggak boleh. Mulainya bermasalah itu. Sekarang alhamdulillah ketika membuat keyakinan mas dia yang paling antusias Bu, aku ini benar ya kalau yang ini enggak yakin Bu, tak yakin itu tidak tak lakukan. Ini yang paling antusias. Padahal dia itu Tinggal seperti yang kita ketahui jangan anak digerakkan yang kok makin satu mah. paling wow Cuma itu kan. itu lah Bu. Iya, dalangi tapi saya keluar di bagaimana di Ini video. mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini nanti anak-anak kita bisa meyakininya dan bisa mengakuinya. Kira-kira kalau Pak Lee merasa di kelasnya itu gimana Pak? Kemarin misalkan nih anak-anak itu tidak perhatian deh Pak. Nanti mungkin keyakinan kelas saja. Ketika pembelajaran anak misalkan kelas 8A harus saling menghargai misalkan. Berarti saling menghargai itu kan tidak boleh ngomong dia ngomong sendiri. Itu bahasa saling menghargai. Nanti dikasih tahu. Jadi bahasa saling menghargai itu ada punya ngomong, apa cuma dia katanya aku saling menghargai. Kalau dia meyakininya di dalam dirinya, insya Allah nanti dilakukan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya rasa cukup sekian pemaparan saya tentang budaya positif. Terima kasih Pak Anwar sudah memberikan masukan banyak untuk kami semuanya. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidatun Nailur Rohmah. Saya dari kelas 9A SMP Negeri 2 Kragan. Saat saya menyusun keyakinan kelas, saya merasa senang karena menurut saya itu hal baru bagi saya. Setelah menyusun keyakinan kelas, saya menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Habibur Rahman dari kelas 9A SMP Negeri 2 Kragan. Saat menyusun kesempatan kelas, saya sangat antusias sekali karena bisa mengeluarkan pendapat saya dengan bebas. Dan setelah menyusun keyakinan kelas, saya sangat senang hati melakukannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Daroja, calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri 2 Kragan, Kabupaten Rembang. Setelah menerapkan keyakinan kelas di kelas saya 9A, saya merasa anak-anak saya melakukan banyak perubahan positif tentunya. Mungkin ini disebabkan karena mereka melakukan sesuatu atas dasar motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka masing-masing dan bukan motivasi ekstrinsik. Jadi mereka melakukan apa yang sudah mereka sepakati dalam keyakinan kelas dengan senang hati tanpa ada paksaan dari siapapun termasuk saya. Kemudian rencana kedepannya untuk perbaikan tentunya saya akan memantau terus perkembangan dalam penerapan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan harapan saya ingin menularkan pengalaman saya kepada rekan-rekan guru yang lain untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Semoga dengan begitu disiplin positif di lingkungan SMP Negeri 2 Kragan bisa terwujud. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Asmuna, guru di SMP Negeri 2 Kragan, pengampu Mapel IPS. Alhamdulillah setelah kemarin saya mendapatkan pemaparan dari Bu Daroja, calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Kragan, kaitannya dengan pembuatan keyakinan kelas yang tujuannya adalah untuk membentuk disiplin positif siswa di sekolah. Harapannya adalah setelah mereka membuat keyakinan kelas nantinya mereka akan mengikuti pembelajaran dengan baik karena mereka sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas, sehingga nanti mereka akan mengikuti pembelajaran dengan baik, tertib sesuai apa yang sudah mereka buat.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ertin, mengajar di SMP 2 Kragan. Alhamdulillah kemarin saya sudah mendapatkan pemaparan dari Bu Daroja, calon guru penggerak. Dari situ saya tahu tentang disiplin positif, bagaimana cara menerapkan disiplin positif, di mana dimulai dengan adanya keyakinan di kelas, terus kemudian penanganan anak-anak yang mengalami masalah. Saya kira itu cukup bermanfaat bagi saya, menambah ilmu buat saya. Matur nuwun, begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala SMP Negeri 2 Kragan menyampaikan terima kasih kepada Bu Darojah sebagai guru penggerak yang telah menyampaikan materi disiplin positif untuk ditularkan kepada teman-teman semua Bapak Ibu guru, dan alhamdulillah kemarin teman-teman juga antusias untuk ikut berpartisipasi aktif membiasakan, membudayakan disiplin positif ini di SMP 2 Kragan. Semoga saja dengan disiplin positif yang diterapkan di setiap kelas, anak-anak bisa berubah sikapnya terhadap Bapak Ibu guru maupun terhadap orang tuanya. Dan teman-teman guru juga demikian pula sudah mengurangi kegiatan atau disiplin yang awal yang dianggap ada hukuman, ada sanksi dan sebagainya, berubah menggunakan model disiplin positif. Demikian, semoga saja SMP 2 Kragan bisa menjadi sekolah ramah anak yang intinya menerapkan disiplin positif di setiap bidang, di setiap kegiatan, dan Bapak Ibu guru bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat Bu Darojah, semoga berhasil di guru penggerak dengan sukses, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.